Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Jihan, selamat malam Dermawan. Terima kasih sudah mau respon undangan saya. Jihan dan Dermawan ini barusan lulus bulan Maret lalu ya, sekarang bulan September ya, baru berarti berapa bulan ya? Belum belum genap 6 bulan ya, sekitar itu ya, baru 6 bulan ya. Saya minta feedback sih kira-kira menurut teman-teman yang baru lulus ini di itu apa saja sih yang perlu diperbaiki ya kira-kira gitu. Saya kebetulan sih dapat mandat menggantikan Pak Firman sebagai ketua jurusan. Jadi ketua jurusannya itu Pak Firman, saya penggantinya aja kira-kira gitu. Masih tentu saja masih ingat masih fresh di ingatan Anda kalau kemarin tuh masih kuliah. Jadi kira-kira yang bisa yang perlu diperbaiki di II itu apa saja? Oh ya, II itu mau bikin program S2. S1 itu ekonomi pembangunan, S2 namanya ilmu ekonomi namanya. Kira-kira gitu ya. Saya sih sempat ngusulin, gimana kok diakreditasi ulang, kita pakai nama ilmu ekonomi langsung aja. Nggak disetujui, jadi ilmu ekonominya S2 aja, kira-kira gitu. Ya, ada ini yang gabung. Selamat malam Bu Yohana. Itu. Nah, ada kalau Darmawan sih sekarang kerja di Kedaung ya. Mulai kapan kerja di Kedaung ya? Di Kedaung sih sebenarnya kerjaan kedua, Pak. Oh ya, Baru mulai di bulan Juli ya. oh Juli ini ya. Sebelumnya saya di orang tua itu, Pak. Orang tua grup itu loh, Pak. Oh Di orang tua grup, Arkaboga. bukan perusahaan orang tuanya sendiri Bukan. langsung ya. Bukan. Oke. Iya. Di bidangnya apa? Di orang tua dan di Kedaung. Kalau di orang tua sih marketing and sales juga, Pak. Supervisor sales di uh, traditional market, Pak. Kalau sekarang di Kedaung sih ke ekspor, marketing ekspor sekarang, Pak. Tetap masih di dunia marketing and sales, Pak, sebetulnya. Oke. Di marketing and sales ya. Kalau Jihan, ekspektasinya di apa? Kalau Dermawan di ini ya, bisnis internasional ya? Iya, betul, Pak. Kalau Jihan di perbankan atau bisnis internasional juga? Bisnis internasional juga, Pak. Kalau Jihan ini belum sempat kerja ya, tapi rencana sekolah gitu ya, atau gimana rencana Jihan? Kalau saya sih rencana sebenarnya sih lagi apply kerja juga sih, Pak. Cuman sambil ngisi waktu luang ini saya juga ikut-ikut training online. Terus itu sama memang ada rencana S2 sih, Pak. Oke. Malam Bu Yohana. Apa kabar? Malam. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Malam semuanya. Salam kenal. Salam kenal juga. Ini Jihan dan ini Dermawan. Mereka baru lulus bulan Maret lalu ya. Ini Dermawan sekarang kerja di apa? Kedaung. Jihan belum dapat kerja, tapi Jihan rencana ikut mau sekolah lagi. Tapi sempat course ya. Course di mana aja Jihan ya kemarin? Kalau course online sih kemarin ikut yang rata-rata memang ada kayak iklan-iklan di internet sih, Pak, kayak training Excel, Word, PowerPoint, terus ada juga ngambil kayak di Udemy, Coursera gitu-gitu sih, Pak, kemarin ikutnya. Di Coursera sempat ambil apa aja? Kalau di Coursera itu kemarin tuh rencana mau ngambil project management, cuman belum ya? belum, masih di kalau Udemy sih, Pak, yang udah beberapa ngambil. Udemy ambil apa? Udemy kemarin ngambil yang MBA in a box, jadi kayak kursus singkat MBA gitu. Itu masih progres sih, Pak, masih progress training karena cukup panjang. Terus ada juga yang itu dapat accounting gelar itu juga. Ya? Kenapa? Dapat gelar MBA gitu. Kalau gelar sih enggak, tapi dia kayak mengemas perangkuman kuliah
Ah, MBA itu seperti apa gitu sih Pak, lebih ke situ. Soalnya memang rencana S2 sih ada gambaran kayaknya sih mungkin ke MBA gitu. hmm. Em, Anda lebih suka Udemy atau lebih suka Coursera? Sejauh ini sih masih Udemy Pak, karena Coursera kan masih apa ya, masih gambaran gitu sih Pak. Belum 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 nyoba entry, ya? bener-bener entry. Iya. Hmm, Oke. Udemy saya belum pernah nyoba Udemy sih. Coursera sering sih. Nah, masih ingat di kuliah kemarin yang paling impress apa kira-kira? Jihan atau Dermawan? Yang paling berguna kemarin di kuliah apa? Jihan dulu Pak, Jihan duluan aja Pak. Nah, Kalau Ya, kamu ada beda. jawaban duluan aja. Udah, biar Jihan dulu Eh, aja Pak. Saya nanti ikut. Kalau paling berguna sih sebenarnya sih hampir semua ya. Karena kalau misalnya interview kerja atau apa tuh kan pasti di-refresh lagi, ditanya lagi kan Pak. oh ditanya apa Kalau aja? rata-rata itu ada yang kadang ditanya itu pas lebih lebih apa namanya lebih umumnya tuh kayak kuliah ngapain aja, terus Mhm, diajarin apa aja, mhm, terus habis itu kayak tesisnya arahnya kemana gitu. Kadang ada juga yang nanya itu sih Pak. Kalau secara ilmu sih sebenarnya kalau menurut saya sih semuanya udah all in sih Pak. Kayak ya udah mmm, memang yang dibutuhkan itu gitu. ah, kebanyakan yang dibutuhkan marketing ya? Ya, Mhm, lari-larinya awal-awalnya rata-rata marketing semua sih Pak, gitu. mhm, Maksudnya tawaran-tawaran kadang yang kayak misalnya kita apply apa gitu di CAC, misalnya apply admin gitu atau apply yang lain gitu. Tapi nanti tawarannya yang masuk tuh biasanya marketing gitu sih oh Pak. gitu ya? Hmm, oke. Kalau Dermawan? Ya, oke. Kalau jujur Pak, saya tuh lebih banyak merasa sih soft skill-nya sih dari kuliah tuh yang Hmm, kerasa ngebantu banget selama bukan kerja ilmunya Pak. ya? Kalau ilmunya ini sih um, pengaplikasiannya buat saya di dunia kerja itu nggak terlalu dalam sih Pak. Mhm, Karena memang bidang kerjanya sekarang kan di marketing and sales Pak ya. Jadi um, spesifik skill-nya, spesifik pengetahuannya waktu kuliah di Binter itu kemarin belum sepenuhnya terpakai Pak. Nah, mhm, itu sih belakangan sih ada sih sedikit-sedikit kepake ya Pak ya. Karena kan ngurusin ekspor itu ya lebih ke waktu itu mata kuliah yang aplikasi ekspor impor itu sih Pak. Memang adalah kenanya sedikit gitu Pak. Anda ikut kursus juga yang aplikasi ekspor impor itu? Eh, Ada kursusnya? ikut Pak. Waktu itu maunya cuma nggak jadi. Mungkin saya bakal ikut yang selanjutnya ini. Ini kan ada lagi dibuka sama CPD Ubaya Pak. Ya, Hmm, mungkin saya bakal ikut gitu. oh, Nah, itu berguna sekali ya? ya karena ya sesuai dengan pekerjaan sekarang sih Pak. Hmm, Jadi itu dapat basicnya sekilas tuh ada gitu Pak. mhm. Mm-mm. Kalau tadi Anda nyebutin apa ya, bukan ilmunya tapi apa, skill-nya ya? Skill-nya itu Ya, apa kalau boleh tahu? em, kita presentasi itu sih Pak, membangun kepercayaan diri Pak ya. Oh, Itu yang presentasi itu paling ya? sering. Jadi saya tuh paling ingat waktu waktu kelas Pak Heri dulu strategi internasional itu, yang Mhm, kita di-push untuk berbahasa Inggris setengah setengah presentasi semester bahasa ya Pak Inggris ya. ya? Mhm, Iya kan waktu itu. Jadi ya itu mungkin buat saya itu salah satu metode yang benar-benar ya cukup efektif lah Pak buat saya. Di mana kan waktu itu posisi kan nggak pede juga sih Pak. Kira-kira kalau di kelas berbahasa Inggris kayak gimana ya. ya, Cuma ya di kelas mau nggak mau harus pede kan Pak. Jadi ya udah dijalani ya. ya, Metode-metode yang kayak gitu sih Pak, yang mhm. betul-betul membantu akhirnya di dunia kerja. Selalu ada saat pertama ya, saat pertama itu bukan yang Ya, menyenangkan ya. Dan kebetulan ya, saat pertama presentasi bahasa Inggrisnya di kelas ya. Kalau di ya. dunia kerja mungkin ceritanya beda ya, mungkin ya.
Iya, Jadi itu skill bahasa Inggris presentasi itu penting banget ya. betul Pak. Ada lagi? Belum sih saya Pak. Mungkin Jihan ada tambahan lagi Pak. Benita ini bergabung. Iya. Benita masih aura ini Pak, aura wisuda. Iya, masih Fotonya stres lagi fotonya. berarti ini, Pak. Halo Iya. Benita, apa kabar? Baik, Pak Hendri. Hmm. Lama nggak buka Zoom soalnya, Pak Hendri. Oh iya, Jadi hukumnya masih dari saya. sehat Benita. Sehat, sehat. Pak Hendri juga. Iya, puji Tuhan sehat. Oke, ya saya ada banyak hal yang jadi mulai semester ini ada namanya program Kampus Merdeka. Iya. Pernah dengar ya? Iya, Jadi mahasiswa itu selama 2 semester, satu semester itu 20 SKS, 20 SKS kali 2 itu harus keluar dari kampus, kira-kira gitu ya. Nggak boleh cuman di kelas gitu, nggak boleh ya. Dia harus nyoba di kampus, bisa di kampus lain atau di internship, kira-kira gitu. Saya sih seperti itu ya. Jadi itu salah satu membuat mahasiswa soft skill-nya juga kebangun lah, kira-kira gitu ya. Ya ilmu kan juga berubah terus ya. Mungkin dulu diajari elastisitas sampai mutah-mutah ya, tapi ya kalau sekarang kalau Anda cari teori kan tinggal Google aja, Google bisa jawab lah kira-kira gitu ya. Atau mungkin dulu diajari akuntansi atau nggak tahu mungkin diajari supply demand atau diajari nggak tahu saya. Diajari ekonometrika mungkin nggak ada fungsinya kali ya. Tapi ya itu kira-kira yang terjadi. Mungkin harus banyak exercise dengan orang luar ya, atau banyak dengan dunia yang nyata ya, bukan di kelas. Di kelas itu zona nyaman sih kira-kira gitu ya. Sama juga dengan dosen juga dituntut di luar sih. Nah, saya lagi kepikiran. Jadi kalau di kampus saya juga nyari ide kira-kira seperti itu kalau dari teman-teman di lapangan memangnya memungkinkan loh mahasiswa dibawa keluar kira-kira seperti itu. Tapi ya yang paling simpel sih skripsi ya. Anda skripsi itu berguna nggak sih kira-kira? Gimana Pak? Maaf tadi keputus-putus soalnya di saya. Ya selama zaman dulu kan Anda itu banyak di dalam ya. Keluar kan paling kalau skripsi ya. Kalau menurut Anda skripsi itu berguna nggak sih? Skripsi. Kalau menurut saya sih, benar Pak. Kalau saya Pak Hendri ya. Ya, silakan Benita. Maksudnya masih penting sih Pak. Apalagi kalau maksudnya sekarang itu kan masih pandemi kan Pak. Jadi kayak lebih ngasah waktu mahasiswa dalam ngerjain skripsi, terus kayak manajemen dia gimana dia sebetulnya sama setting gitu lagi. Suaranya kok nggak jelas ya saya masih. Halo? Oh ya? Ya? Iya, Pasti belum jelas. Oh nggak jelas ya? Ya, kerasa bunyi. Ada noise-nya itu loh. Oh. Tapi bicaranya juga nggak jelas ya Pak ya? Apa ya? Ya, kepotong ada noise-nya itu loh. dari headsetnya kayaknya itu. Sudah clear. Masih ada gitu. Sudah belum? Sudah kayaknya. Sudah lebih jernih sekarang. Iya. Kalau menurut saya itu masih penting, Pak. Jadi kayak bermahasiswa dilatih manajemen waktu dengan dosen, terus dia sekarang skripsinya online gitu, Pak. Jadi dilatih kesabarannya juga, terus motivasi belajarnya gitu.
Oke, makasih. Menurut Jihan gimana? Skripsi itu penting nggak sih? Atau perlu dikembangkan lagi? Kalau saya rasa mungkin dikembangkan lagi masih bisa sih Pak. Dalam arti kan kadang kan apa ya, kalau skripsi kan anak-anak kan pasti kan lebih banyak kayak ngambil data-data yang udah jadi. Termasuk saya sendiri kan juga gitu ya. Iya. Apa namanya? Cuma data jadi terus ngolah kan. Jarang ada yang kayak penerapan langsung di dunia kerjanya itu gimana gitu kan. Jarang meneliti. Lebih kayak ini pas nggak sih kalau misalnya nanti skripsi ini tuh dikorelasikan sama dunia kerja aslinya. Cuman kalau untuk melatih kayak manajemen waktu, terus interaksi antara dosen dan mahasiswa, terus tata bahasa mereka kalau misalnya mau bimbingan, terus mohon izin untuk kayak minta jadwalnya ketemu atau gimana itu masih masih sangat berguna sih Pak kalau masalah itu gitu. Oh, skill nego dengan orang gitu ya. Ya, negosiasinya. Oke. Kalau Dermawan gimana? Ya, kalau buat saya pribadi sih Pak, kalau skripsinya saya kemarin kerasa berguna nggak? Berguna kalau saya waktu itu ya. Soalnya memang kan saya kan tentang Bitcoin itu Pak. Emang kebetulan main-main juga, ikut-ikut invest-invest ala-ala gitu Pak. Jadi ya gunanya sih rasanya ada. Tapi kalau misalnya saya compare gitu ke teman-teman yang magang gitu Pak ya. Mungkin saya pribadi akan lebih milihnya magang gitu Pak. Oh, Nah, kemarin nggak milih magang ya? kebetulan kondisinya sulit sih Pak, karena waktu awal-awalnya COVID kan waktu Iya. itu Pak. Jadi opsinya kan waktu itu memang nggak dibuka buat magang itu. Jadi ya kalau apa ya? Kalau buat saya sih kembali ke ini Pak ya, kembali ke masing-masing pribadi lagi. Jadi beberapa mungkin yang kecenderungan selanjutnya mau melanjutkan jadi akademisi gitu Pak, mungkin merasa skripsi adalah hal yang penting, ini meneliti gitu, kemudian bisa dikembangkan lagi. Tapi kalau ke depannya mahasiswa ini masing-masing pribadinya ingin menjadi praktisi gitu, mungkin magang itu akan jadi satu jawaban yang pas gitu Pak. Kalau bicara magang itu kan saya jadi keinget kan saya kan lulusannya SMK Pak, SMK Multimedia saya itu. Jadi kalau di SMK itu memang ada program di kelas 11 itu semester keduanya wajib magang gitu Pak. Kemudian membuat laporan segala macam gitu. Nah, dari situ saya merasa memang lebih apa ya? Lebih bermanfaat gitu untuk saya yang besok ini maunya praktisi gitu sih Pak. Ya, jadi sebenarnya sekarang ada saya sebenarnya kalau di pimpinan sih lagi digodok nih kalau yang sudah fix 2 magang sama bikin skripsi kayak tadi ya yang based science. Tapi sebenarnya ada alternatif beberapa alternatif lagi termasuk kalau dia selama kuliah itu bikin paper dipublish di jurnal yang terindeks Scopus misalnya atau World of Science gitu, dia sebagai first author itu bisa dianggap sebagai skripsi ya, ada yang seperti itu juga. Jadi magang dan skripsi itu bisa atau magang yang dibuat laporan juga bisa juga sih, tergantung pengalaman saya di manajemen. Saya punya beberapa mahasiswa magang, saya bimbing magang ya, magangnya itu dijadikan bagian apa ya, dibuat laporan gitu ya. Nah, cuman laporannya dibuat bisa lebih hampir seperti skripsi. Ya biasanya mereka meneruskan kerja di tempat itu lagi ya, pengalaman saya loh ya. Itu dari saya. Oh ya, saya belum tanya Benita. Benita kabarnya sekarang di mana Benita? Di Surabaya? Ya, di Surabaya Pak Henry. Masih kerja atau sudah masih di rumah? Masih nyari? Sudah Sekarang di mana kerjanya? di Transcode Pak Henry. Sorry, di? Transcode. Apa boleh cerita? Perusahaan Transcode itu apa? emas Pak Henry kayak kayak dari ngelebur emas itu sudah dari pabrik di situ. Kayak pabrik emas. Mirip Pabrik emas. UBS gitu. Anda divisi apa? Staff administrasi Pak.
Oke, oke. Oke, selamat malam Bu Yosi. Ini Bu Yosi juga dosen baru yang baru bergabung tahun ini ya, bareng Bu. Tahun ini ya Bu Yohana bergabung ya? Iya, Pak. Mhm. Oke. Mungkin mau nanya sesuatu Bu Yohana, mau ngobrol sesuatu. Jadi saya tadi nangkep ada beberapa hal yang bisa ditemukan sih dari teman-teman itu. Ini ada 3 teman dari 3 teman alumni. Ada Jihan, ada Benita, ada Dermawan. Jihan itu rencananya studi lanjut. Sekarang sih lagi short course ya. Kalau dapat kerja duluan gitu ya. Benita sudah kerja. Terus kemudian Dermawan juga sudah kerja. Kalau tadi disarankan Dermawan itu yang paling cocok untuk bisnis internasional, tadi sarannya Dermawan itu aplikasi ekspor impor itu ya, itu penting sekali ya. Ada sertifikatnya ya. Kemudian yang kedua yang saya tangkap social skill ya, tadi presentasi dalam bahasa Inggris itu sangat berguna ya, apalagi untuk perlu kerja di perusahaan ya yang orientasinya internasional ya. Itu terus yang ketiga kalau dari Benita tadi ketika sekolah, ketika kuliah itu apa ya, ada social skill termasuk range waktu, ngatur waktu, nego dengan dosen, itu juga berguna. Kemudian kalau Jihan tadi yang apa namanya, yang di highlight dari Jihan, saya nangkepnya apa Jihan ya? Apa Jihan? Lebih apa ya? Mungkin kalau masalah skripsi itu sih Pak, maksudnya bisa lebih dikembangkan lagi, jadi nggak terpaku sama ngolah data jadi sih Pak, ya lebih mungkin masih ya hampir kurang lebih sama lah, mungkin kelaporan magang atau mungkin kerjasama atau gimana. Fieldwork ya, ya. Ya. Ya bisa juga sih join riset sama dosen kali ya, kira-kira gitu ya. Saya sih di sini sih saya belum pernah ngajak Dermawan, Jihan ataupun Benita untuk join riset sih saya pas Anda kuliah saya di project apa sih? Oh, saya sih selama 2 tahun saya banyak di British Council tapi saya ngajak dari fakultas lain sih. Kebetulan kan ada FIK sama dari S2 ya. Saya ngajak itu. Saya belum fokus ke II sih, tapi ke depan sih saya akan banyak fokus ke II ya, kira-kira itu ya. Itu tadi jadi dari Jihan saya tadi cerita skripsi itu bisa bukan sekedar untuk ngolah data sekunder ya kira-kira gitu, tapi bisa data real, data fieldworks, atau mungkin lebih ditekankan tadi bisa magang ya, dari magang itu kan bangun network dengan targeted company yang pengen dia kerja seperti apa sih. Itu yang ketiga, dia juga ya itu tadi ada project, dia dilibatkan di project ya sama dosen bisa juga sih kira-kira. Ada 3 isu itu teman-teman ya. Atau saya bisa juga alternatif lagi kalau dia bikin paper sebelum apa namanya, misalnya selama kelas itu mungkin kelasnya, jadi kelas-kelas sekarang dibuat based on project. Jadi saya sih minta setiap dosen untuk bikin, terutama yang dosen PJMK ya, untuk milih satu mata kuliah saja, nggak usah banyak-banyak lah. Mata kuliah satu aja yang jadikan project mereka, dia dijadikan satu sama risetnya, dijadikan satu sama proyeknya. Jadi mahasiswa bisa dapat pengalaman lebih dari sekedar cerita di kelas aja, kira-kira itu. Itu sih yang mungkin bisa saya tarik dari diskusi atau masukan dari yang lain lagi. Jujur saya agak sedih ya ceritanya Jihan masih nyari ya. Saya surprise aja, atau Jihan pasang standarnya tinggi kali ya. Saya nggak percaya jujur, saya kok Jihan bisa nggak dapat sih. Setahu saya itu Jihan tuh orangnya well organized, mobilisasi orang itu pinter, kira-kira gitu ya. Saya sih ngerasa seperti itu ya. Tapi ketika Jihan sampai
6 bulan nggak dapat kerja, apakah kenapa sih pertanyaan saya? Apakah Jihan yang pasang standarnya terlalu tinggi atau saya nggak tahu. Menurut Jihan kenapa Jihan? Saya pribadi sih kemarin memang awalnya tuh kayak mau langsung konsen untuk langsung apply S2 gitu kan Pak awalnya. Dan itu juga saya sebenarnya kayak masih nego-nego juga kan akhirnya minta pendapat ke beberapa keluarga gitu. Terus akhirnya memutuskan ya kamu kenapa nggak coba apply kerja atau gimana gitu kan. Ya mungkin saya juga starting untuk apply-nya mungkin masih agak telat, masih lebih cepat teman-teman yang begitu lulus langsung gitu kan, Pak. Terus kalau masalah standar sih saya nggak masang tinggi-tinggi banget, biasa aja sih Pak, ya kayak layaknya Oh, fresh graduate aja gitu. oke. Saya kemarin sebenarnya buka internship sih di Siemens, PT Siemens ya. Cuman ada beberapa teman yang saya tawari, cuman apa ya? Kan kontrak setahun ya. Tapi nanti coba saya tawarin ke Jihan, barangkali Jihan tertarik ini. Kemarin anak IE nggak tertarik karena mereka pikir sibuk. Mahasiswa Ubaya itu sibuk, nggak tahu sibuk apa. Tapi anyway, nanti saya nggak tahu nanti biar wawancaranya seperti apa. Ada lagi sih. Sebenarnya ada beberapa kerja juga, ada Balkondes di BUMN. Saya ada beberapa kerjaan dengan teman-teman di Balkondes di Borobudur itu ada Kementerian BUMN. Di situ ada beberapa BUMN yang di bawah koordinasi Kementerian BUMN, termasuk BRI, Pertamina dan sebagainya. Nah, saya salah satu yang di BRI itu. Tapi sambil jalan lah nanti kira-kira gitu. Jihan dulu pembimbingnya siapa? Saya dulu pembimbingnya Prof. Suyanto sama Bu Made. Oh, oke. Kalau Cuman Dermawan? kemarin Sama, Gimana? Pak. Sama, Pak. Ya. Sama. Kemarin kenapa? Pak, kemarin sih sempat emang chatting-chatting sama Prof. Suyanto juga sama Bu Made, minta jadi kayak referensinya gitu. Memang ada salah satu perusahaan tuh memang yang kayak ya udah tahap akhir sih Pak. Cuman kan kayak mereka kan sempat ternyata itu mencari kayak staff yang memang ya udah diam aja di tempat situ, terus kayak karir path-nya ya udah di situ-situ aja gitu. Terus kayak mungkin di situ saya nggak klop. Terakhir perkembangannya sih waktu chat sama Prof. Sianto sih minta rekomendasi pas waktu itu. Itu beberapa bulan lalu gitu sih, Pak. Oh. Mungkin Yes. karena ada beberapa perusahaan yang maksudnya saya ada kayak niatan untuk S2. Oh. Tuh kan. Mungkin mereka jadinya kayak ya udah nanti itu aja deh gitu. Mungkin nggak tahu lagi sih, Pak. Oke. Ya. Mungkin ada respon dari Bu Yosi atau Bu Yohana. Ada lagi kemarin dari apa ya? GE juga ada sempat tawaran. EY itu banyak akuntansi. Sebenarnya sih ada EY juga sih. EY tapi risk management, tapi bidangnya agak beda sih ya. Dengan Pak Yanto dan Bu Made ya. Bu Yosi atau Bu Yohana ada masukan barangkali? Cukup sih Pak, mungkin karena saya joinnya di pertengahan ya, bukan dari awal. Oke. Bu Yohana ada masukan? Dermawan happy di perusahaan sekarang? Belum tahu ya. Cukup happy sih Pak sekarang. Ya sebenarnya sih happy banget, ya enggak juga. Persis kayak Jihan juga sih Pak. Karena saya itu kan juga apa ya, nggak suka juga kerja di belakang layar gitu Pak, di office gitu aja saya itu juga nggak terlalu suka sebetulnya. Jihan nggak suka ya kerja di belakang layar gitu ya? Kalau saya sebenarnya lebih suka di belakang layar, Pak. Oh gitu ya. Justru kebalik ya saya. Tapi ngeresponnya tawarannya itu selalu datangnya di depan layar gitu loh, Pak. Nah, Oh. ini kan jadi agak ya gitulah. Oke. Oh, coba dari statement-nya kok saya kayaknya nangkepnya kayak Jihan nggak pengen di office gitu.
Karena di office kan jenjang karir nggak seberapa bagus gitu tadi ya. Kebalik ternyata saya ngeresponnya. Kalau saya sih emang orangnya lapangan banget sih, Pak. Jadi Ah, senang saya kalau misalnya kemana gitu kan. gitu ya. Nah, ya sebenarnya saya apa ya, kayak Pak Heri tadi sih, yang pas ngerespon Jihan belum kerja itu saya juga sebenarnya juga surprise juga gitu, kok bisa gitu ya kan. Ya jujur sih dengan lulusan Ubaya Pak, saya itu cenderung dimudahkan sih Pak dalam melamar-lamar Pak ya untuk Oh ya, perusahaan-perusahaan lokal sih. misalnya Jadi gimana? Misalnya gimana? eh, rata-rata saya itu setiap ngelamar Pak ya, selalu saya itu lolos gitu Pak. Lanjut Hmm, aja terus sampai user lanjut aja terus. Cuma sayanya aja yang nggak bisa keluar dari Surabaya sementara. Anda prefernya yang kerja di Surabaya gitu ya? Ya sementara sih gitu Pak, karena kan saya tinggal sama nenek ini Pak. Jadi ini yang harus saya jaga dulu gitu. Dimudahkan tuh misalnya gimana? Karena dia punya CAC itu sehingga Anda ngelamarnya nggak usah jauh-jauh, atau dimudahkan ketika Anda apply by event di luar CAC, credibility-nya sebagai alumni Ubaya itu bisa diandalkan gitu atau gimana? Iya, yang kedua itu Pak. Jadi Oh, ceritanya Pak, saya itu ngelamar BCA Pak, ngelamar BCA itu jauh sebelum skripsi. Malam saya lulus skripsi itu setelah sidang saya dikabari BCA. Saya lolos ternyata, saya ikuti semua tahap-tahapnya. Cuma pada akhirnya saya nggak bisa ikuti untuk training dulu segala macam itu. Akhirnya saya skip. Setelah BCA, Indomarko lagi Pak. Indomarko juga saya sudah ikuti semua, tapi Indomarko di user saya disampaikan kalau penempatannya ke Ambon waktu itu. Akhirnya skip lagi gitu Pak. Astra juga sempat saya Pak waktu itu. Cuma bagian velg waktu itu kalau di Astra itu. Jadi saya tuh merasa lulusan dari Ubaya itu ya kredibel lah Pak di mata-mata di mata para ini ya, para HRD dari perusahaan-perusahaan itu. Oke. Satu lagi mungkin saya mau tanya tentang nama, ekonomi pembangunan sama ilmu ekonomi. Apakah itu juga mempengaruhi brand image juga? Pengalaman Anda gimana? Kalau apa ya, ini sih yang lebih banyak beredar itu kayaknya yang ekonomi pembangunan itu Pak ya. Maksudnya Maksudnya beredar tuh. orang-orang ngertinya ilmu ekonomi itu ya ekonomi pembangunan gitu Pak ya. Ilmu ekonomi malah nggak ngerti ya mereka ya. Iya, yang saya temuin sih gitu sih Pak. Jurusan apa gitu, ilmu ekonomi gitu. Banyak yang Oh, apa itu ekonomi pembangunan gitu. Oh ya ngerti gitu loh Pak. oh gitu ya malah ya. Ya. Nah, cuma lagi-lagi Pak, saya ini juga mau tanya sebetulnya. Uh, ada beberapa stigma Pak, ini nggak di Ubaya aja sih Pak. Bilang kalau jurusan ekonomi pembangunan itu jurusan buangan gitu modelnya Pak. Saya yakin pasti harusnya teman-teman juga pernah dengar harusnya. Apa memang seperti itu Pak dari dulu? Nggak tahu kalau dari Ubaya mungkin gimana, Bu Olive? Bu Olive, halo Bu Olive, malam. Selamat malam, Pak. Maaf ya, Ya, Pak, telat join. nggak apa-apa. Ini ada yang tanya ini. Ekonomi pembangunan itu apakah buangan? Menurut Bu Olive gimana? Bukan buangan sih, Pak, atau teman-teman. Cuma itu kan kayak mahasiswanya sedikit ya, jadi nggak terlalu dikenal gitu loh. Jadi kayak waktu kita bilang IE atau ekonomi pembangunan itu mereka kayak, hah apa sih kayak gitu. Jadi kayak mungkin karena lebih ke mahasiswanya sedikit ya, jadinya semakin nggak dikenal terus mungkin semakin nggak tahu. Maksudnya kalau dibandingin sama FBE itu kan biasanya muridnya banyak banget kan ya, dibandingin fakultas-fakultas lain. Nah, manajemen sama akuntansi itu muridnya banyak. Sementara yang ekonomi itu kan lebih sedikit kan, makanya jadi nggak dikenal kayak gitu. Saya pun juga beberapa kali tanyai kan, kayak misalnya dosen FBE, jurusan mana, manajemen atau akuntansi kayak gitu. Itu pasti pertanyaannya yang juga mungkin ditanyai sama teman-teman ya. Kalau misalnya ditanyai dari fakultas mana FBE, oh dari mana, manajemen atau akuntansi, IE-nya itu mesti nggak disebut gitu loh. Mungkin ya soalnya faktor karena jurusan lain yang ikut Populasinya FBE sedikit itu ya. populer, sementara kita sendiri yang di IE itu justru sedikit gitu. Tapi kalau saya lihat pun semakin lama juga IE juga sudah semakin banyak juga ya mahasiswanya.
Nggak tahu sih kalau yang terakhir ini apakah karena COVID justru semakin berkurang ya Pak ya? Oke. Kalau saya sih bukan dari Ubaya ya, saya dari Gajah Mada ya. Di Gajah Mada itu dosen saya jadi asisten dosen. Jadi waktu itu asisten saya itu sejak kuliah itu saya ikut dosen saya, dia di namanya ada Pusat Antar Universitas. Itu proyek Bank Dunia yang untuk mendanai kegiatan lintas universitas. Dan di situ yang take lead banyakkan dosen-dosen ilmu ekonomi pembangunan. Dan di bawah itu malah dosen-dosen akuntansi yang punya proyek banyak itu kira-kira malah dosen manajemen akuntansi itu sibuk ngajar. Dan dosen ekonomi pembangunan itu kebanyakan jadi kalau nggak jadi pejabat jadi tukang proyek. Jadi ada 3 jenis dosen ya. Dosen yang mendirikan universitas swasta, itu banyakkan manajemen sama akuntansi. Dosen yang jadi direktur atau komisaris atau jadi pejabat. Jadi waktu saya kuliah, Pak Budiono Wakil Presiden itu deputi di Bank Indonesia yang ngajar itu. Kemudian ada Pak Budiono Sriantoko, dia Vice Menteri Keuangan. Kemudian pembimbing saya namanya Pak Tony Prastiantono itu dia komisaris di Bank Mandiri. Waktu itu kira-kira gitu. Jadi sementara dosen manajemen akuntansi itu kebanyakan sih waktu itu banyak ngajar di swasta di mana-mana lah kira-kira itu. Itu sih di saya image-nya seperti itu. Tapi ketika mulai semester 1, kebanyakan sih mereka ngerasa ya seperti itulah kira-kira ketika milih kan prioritasnya mata kuliah kan milih jurusan kan seperti itu ya. Tapi seiring dengan waktu itu mulai bergeser ya. Kalau di Ubaya sendiri dulu namanya mata ekonomi umum ya, jurusan umum ya. Jadi waktu itu yang ada kan ekonomi umum ya. Manajemen akuntansi itu keluarnya baru terakhir-terakhir ya. Kira-kira gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Jadi mungkin dulu ada zaman ketika seorang kajur itu IE itu menerima ilmu ekonomi bangunan itu menerima dosen dari mahasiswa dari yang ketika drop out-an gitu ya. Drop out misalnya manajemen akuntansi nggak lulus gitu, nggak selesai drop out pindah ilmu ekonomi kira-kira seperti itu. Ada yang seperti itu juga, ada yang seperti itu juga. Nah, keputusan-keputusan itu kadang-kadang kan nggak ada di level jurusan ya, level di universitas ya kira-kira. Dan ada juga yang bilang yang terjadi sekarang tuh ada bahwa kuliah di ilmu ekonomi itu gampang kira-kira itu. Pasti lulus dan nilainya pasti A kira-kira gitu ya. Jadi itu ada protes dari jurusan akuntansi dan manajemen. Jadi anak IE itu bukan tipikal yang struggle ya kayak pejuang bukan. Jadi kalau nggak lulus di akuntansi manajemen pindah aja ke IE pasti lulus lah. Ada image seperti itu ya. Saya nggak tahu bener nggak kira-kira gitu ya. Karena dosennya ngasih nilai A, gampang lah nilainya kira-kira. Dan yang diajari cuma itu aja ya. Dimanja banget lah kira-kira seperti itu. Iya, itu itu poin yang mau saya sampaikan selanjutnya sebetulnya, Pak. Gitu ya. Berkaitan dengan itu juga. Ya, jadi ada beberapa dosen atau dominasi atau bukan beberapa, ada sebagian besar dosen yang mencoba membuat atau menarik market itu seperti itu. Jadi dia bisa menarik mahasiswa lain dengan cara mengobrol nilai. Ada beberapa dosen seperti itu. Tapi itu kayaknya nggak akan terjadi untuk periode ke depan. Jadi periode ke depan tuh MBKM. Mahasiswa itu harus 2 semester tuh kuliah di luar kampus. Terus 1 semester itu di fakultas lain. Nah, yang terjadi kalau mata kuliah itu nggak menarik, ya mata kuliah itu nggak menarik, yang terjadi itu dia akan menjadi apa ya? Misalnya kayak gini ya. Kemarin itu yang ditawarkan dari II itu kelas bisnis internasional sama moneter ya. Mata kuliah itu kan umum banget ya. Kalau ngambil moneter ngapain di Ubaya, di UGM atau di UI kan aja bisa kok. Jadi anak-anak tuh bisa ngambil di UI. Maka yang di Ubaya nggak ada yang ngambil.
2 itu mata kuliah itu nggak laku. Jadi mata kuliah itu harus dibuat kalau mau cuma menjanjikan nilai itu kayaknya sih nggak cukup lah kira sekarang kita. Harus nawari sesuatu yang unik lah kira-kira. Nggak tahu mungkin nanti Dermawan mau bikin apa? Blockchain sih, mata kuliah blockchain. Tahu nggak blockchain? Blockchain itu di dalamnya ada kripto gitu kira-kira gitu ya. Iya, betul, Pak. Nggak tahu mau dibikin seperti itu tapi mungkin nanti kalau nggak Bu Olive ini mau mengembangkan blockchain sama apa namanya cryptocurrency kali ya, mata kuliah gitu. Dia mau menyeberang ke jurusan moneter, dia lagi bikin paper tentang cryptocurrency kira-kira gitu ya. Oh iya, Prof. Wianto itu kayaknya cukup tertarik gitu Pak sama kripto, nggak tahu ya. Nah masalahnya kalau mau seperti itu kan dosen kalau di kampus luar negeri kan dosen harus nulis dulu baru boleh ngajar kan. Kalau cuma nggak pernah nulis terus ngajar, nah itu di kampus sebelah itu nggak bisa. Nah ya belum tahu ini apakah itu di kampus Merdeka Belajar mau dibikin bisa seperti itu. Jadi kalau mau sih Bu Olive bisa pindah ke bisnis moneter perbankan, bikin blockchain ya. Blockchain itu ada tiga tema besar. Salah satu temanya itu kan cryptocurrency ya, kira-kira itu ya. Nggak tahu Bu Olive. Gimana Bu Olive? Bener nggak Bu Olive? Atau mungkin Bu Yosi nggak tahu. Kalau Bu Yosi sukanya big data dia. Jadi nah kalau di big data, data mining itu kan itu ada apa namanya data analisis ya. Data analisis itu ada big data, data mining, terus analisis. Data analisis itu ada 3. Kalau blockchain tadi seperti itu. Nah nggak tahu nih Bu Olive mau kemana, kayaknya dia arah-arahnya kan ke sebentar lagi mau presentasi tentang apa? Cryptocurrency ya kira-kira gitu. Itu tapi ya mata kuliah yang unik yang baru gitu nanti akan dibuka sih, cuman pertanyaannya sih ini kita lagi galang sumber daya, kurikulum yang baru belum mengakomodasi mata kuliah seperti itu sih. Saya lagi kepikiran sih kayak ekonomi sumber daya manusia diganti kan gig ekonomi kan gitu, zamannya Gojek, Gokar gini kan apa namanya sumber daya manusia kan semuanya kan outsourcing semua. Ke depan juga dosen kayaknya juga seperti Gojek gitu kok, outsourcing semua nanti kira-kira gitu ya. Gojek yang driver yang nggak laris ya bisa hilang kira-kira seperti itu. Ya banyak hal sih, banyak hal yang berubah apalagi selama pandemi ini ya. Itu saya kepikiran seperti itu, ngembangin blockchain sama data analisis ya. Ya, cuman saya khawatirnya sama Bu Olive, Bu Yosi, Bu Yohana ini, mereka kan masih S2 ya. Ada kemungkinan lagi kita lagi ngembangin blockchain, kita ngembangin data analisis, tiba-tiba tahun depan berangkat sekolah lah. Mosok saya bisa minta tolong dosen yang senior Pak Bambang suruh ngajar blockchain kan malah ceritanya beda nanti kira-kira nanti. Jadi harus apa ya? Ya mungkin ambil S3-nya seperti itu kali, tapi waktunya agak terlambat sih. Jadi kita di IE di IP atau ekonomi pembangunan tadi itu ya. Makasih anyway untuk ceritanya bahwa ekonomi pembangunan itu jurusan buangan, tapi mungkin saya nggak tahu itu hanya antar mahasiswa atau sampai di luar di HRD juga. Perusahaan di luar termasuk juga, kira-kira saya nggak tahu apakah sampai Tapi segitu. kalau di luar negeri itu ekonomi justru yang susah loh Pak. Ya, karena economics itu kebanyakan sih based on mathematics dan biasanya dia itu yang ngambil economics jurusan ini nggak dibuka untuk umum ya, karena bukan mass production ya. Karena mass production itu kayak marketing itu mass production ya. Ekonomik itu biasanya ya dan apa ya dia terlalu filosofi, jadi kira-kira kalau ketika ditawarin di mass production itu agak berat ya. Jadi saya nangkepnya seperti itu. Di kita yang alumni kita yang jurusan ilmu ekonomi kan nggak ada. PSD yang economics nggak ada. Pak Yanto kan MacDev ya. Saya development management ya, S2-nya, S3-nya entrepreneurship ya. Pak Sugeng, Bu Made itu kan bukan ilmu ekonomik juga sih. Dulu dibikin ekonomi pembangunan karena dosen-dosen tuh ambil kuliah MEP, Magister Ekonomi Pembangunan ya, kayak Pak Bambang, Pak
Pak Sugeng, Bu Irsa, dan sebagainya itu dulu ngambilnya MEP ya, Pak Ahmad itu magister ekonomi pembangunan ya. Jadi, nah teman-teman yang kuliah di situ kan banyak kan concernnya kan development. Itu mungkin ya. Jadi saya belum pernah ceritanya kenapa dulu namanya dipilih ekonomi pembangunan. Nah, karena di tempat saya dulu aja namanya ilmu ekonomi dan studi pembangunan, dibuka 2 jalur ya. Yang mau akademisi itu ilmu ekonomi, yang ekonomi. Kita dulu punya dosen yang ilmu ekonomi namanya Bu Lilian Ing ya. Itu sekarang di mana ya Bu Lilian Ing? Dia project sendiri ya. Ada lagi siapa lagi ya? Ya beberapa teman dosen yang di ilmu ekonomi akhirnya dia keluar karena apa yang ngajar ilmu ekonomi matematik banget ya, Harold. Kira-kira gitu. Nah, di luar negeri juga sebenarnya juga karena kalau lihat ekonomi pembangunan, development economic, kalau saya Google development economics, misalnya saya ketik development economic, itu nomor 1 tahu siapa? Michael Porter. Ekonomi pembangunan yang citation-nya paling tinggi itu Michael Porter. Michael Porter itu sering dia gadang-gadang sebagai bapak strategik ya sama teman-teman manajemen ya. Itu aja. Anyway, makasih nanti buat evaluasi kami ya. Ya, sedikit lagi Pak. Cuma saya sih nggak tahu ya Pak. Ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan di Indonesia itu image-nya kayak gimana? Apa parameternya saya ngelihat salah satunya itu dari HRD itu kalau misalnya mencari spesifik skill untuk di perusahaan jarang mencantumkan menerima jurusan ilmu ekonomi ataupun ekonomi pembangunan itu jarang. Itu jadi dari sekian lama saya ini melihat-lihat supaya untuk pencari kerja itu saya cuma ketemu satu yang mencantumkan ekonomi pembangunan itu cuma di BUMN. Di luar BUMN itu IT, accounting, finance, lebih ke ilmu manajemen gitu loh. Saya sih nggak tahu maksudnya eksistensi daripada jurusan ini tuh sebetulnya di Indonesia kayak gimana. Iya, karena memang concern-nya betul sekali. Karena concern-nya memang ekonomi bangunan atau ilmu ekonomi itu bukan di perusahaan sih sebenarnya concern-nya. Kalau Anda lihat di universitas di luar negeri ataupun di dalam negeri yang dia fokusnya ke ilmu ekonomi atau studi bangunan itu concern-nya nggak ke situ. Iya, in case kalau seandainya studi bangunan pun di perusahaan paling di CSR ya. Di CSR itu kan development-nya kerasa ya. Tapi kalau ilmu ekonominya biasanya sih di government ya, banyak di policy maker ya, bukan di perusahaan sih kira-kira gitu. Cuman karena kita ubaya maka apa namanya, kita harus kayak concern sama customer kita juga kan. Jadi kalau ilmu ekonomi itu mau berkembang atau ekonomi pembangunan di Ubaya mau berkembang, nggak bisa mengikuti mainstream yang tadi ilmu ekonomi yang concernnya kan government lah dia policy maker kira-kira seperti itu ya. Jadi harus ngembangin digital economics, harus ngembangin yang data analisis, saya kira-kira seperti itu ya. Tapi saya surprise dengan Anda cerita tadi, Dermawan tadi dari apa? STM apa? Multimedia saya Pak. Multimedia ya. Iya. Dulu kok nggak ngambil IT Dermawan ya? Itu orang tua Pak. Orang tua ngerasa kalau kuliah di IT itu dia butuh modalin saya banyak gitu. Walah, Nah, ya. saya butuh teknologi, butuh apa segala macam. Sementara di ekonomik sih ekspektasinya orang tua ya, saya belajar manage itu semua gitu sih Pak. Karena ilmunya sudah didapat di STM dulu ya, harapannya Ya, gitu. mikirnya sih gitu orang tua sih Pak. Nah, kita malah mau bergeser ke digital economic nih ceritanya. Nah, karena event manajemen akuntansi pun belum banyak bergeser ke sana. Kita pengen mengembangkan ke situ kali ya. Jadi makanya kan saya tadi ngomong sama Bu Olive tadi kembangnya, atau mungkin saya kemarin sempat ngomong sama Bu Yosi data analisis, kemudian Bu Yohana sempat blockchain ya. Saya sempat tadi share diskusi sama Bu Yohana ngembangin blockchain ya, blockchain manajemen. Jadi blockchain itu kripto hanya salah satu. Jadi ada banyak di situ di dalamnya. Jadi international business mau ke situ. Nggak tahu kalau Benita gimana pengalaman di ekonomi pembangunan? Pengalaman di ini lah Pak, ekonomi belajar di jurusan ini ya Pak ya? Iya.
yang saya rasakan sih Pak, emang bener kayak Dermawan waktu lulus kuliah terus nyari kerja, ekonomi pembangunan tuh sedikit jarang gitu Pak. Lebih ke manajemen, akuntansi, finansial gitu, manajemen keuangan gitu Pak. Jadi kalau termasuk bisnis internasional tuh lebih gimana gitu kelihatannya, terdengarnya gitu Pak. Pak, saya mau ngobrol habis ini Pak, soal bisnis internasional itu Pak. Oke, gimana? Setelah Benita aja Pak. Gimana? Ya seperti itu udah. Ya, Benita komentarnya rasanya gimana gitu ya. Gimana itu Jadi gimana kayak penjelasannya? masih belum dikenal terlalu banyak oleh HRD juga. Terus Oh, apalagi sebelumnya di IE ini kan pengalaman magangnya kan masih kurang gitu kayaknya Pak ya. Tidak kayak terlalu banyak paper terus mengajar kayak gitu terus presentasi. Cuma kayak yang dibutuhkan perusahaan itu sepertinya lebih ke magang deh Pak, pengalaman kerja gitu. Selain pengalaman organisasi itu sendiri. oke, ya. Ya karena kita ngedesain kurikulum selama ini kan semester tahun pertama itu belajar teori, tahun kedua teori lebih dalam lagi, tahun ketiga teori lagi. Iya Pak. Ya. Terus Makro kita tuh sampai dalam banget. Ya, benar. Baru metodologi penelitian, baru bisa riset lah kira-kira gitu ya. Jadi nggak sempat diajari kalau ke lapangan gimana, kalau di fieldwork gimana. Jadi harapannya tuh dikasih ilmunya tuh sedalam-dalamnya lah kira-kira seperti itu. Dan Anda cerita tadi ketika belajar di ekonomi, Anda yang cerita loh ya, teorinya tuh nggak bermanfaat. Mau diajari elastisitas sedalam apa nggak bermanfaat, tapi Anda malah belajar dari skill tadi ya, skill untuk presentasi lah, skill bernegosiasi lah, kira-kira gitu ya. Itu yang saya tangkap sih. Ya, soalnya kebetulan kan saya sama Jihan kan memang aktif organisasi Pak waktu itu Pak, jadi ya cukup kebantu lah waktu itu. Tentang bisnis internasional gimana? Nah gini Pak, ini kan kita konsentrasi di bisnis internasional. Cuma saya sedikit herannya itu kok di IE ini nggak ada pembekalan untuk marketing Pak. Jadi kalau misalnya saya compare-nya ke teman-teman akuntansi dan manajemen gitu Pak, mereka itu punya opsi untuk mengambil mata kuliah manajemen pemasaran waktu itu. Jadi sebenarnya saya juga mau, cuma saya nggak punya kesempatan untuk ambil itu. Padahal kita punya kan bisnis internasional gitu Pak. Bisnis harusnya nggak lari lah Pak dari kegiatan marketing gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya arahnya kita sebetulnya kemana gitu Pak? Oke. Saya tadi buka ya. Sekarang kampus Merdeka itu 2 semester harus di luar kampus. 1 semester itu harus ngambil dari jurusan lain. Anda mau ngambil IT boleh, ngambil kedokteran boleh, ngambil psikologi boleh, hukum boleh, bebas. Bahkan di kampus lain juga boleh. Jadi 3 semester tuh nggak boleh di II, harus di luar. Jadi mau Anda ngambil mau marketing boleh, akuntansi tentu saja ya ada syaratnya ya. Enggak tiba-tiba Anda ngambil kedokteran terus ngambil anestesi bedah gitu-gitu nggak bisa ya. Anda harus ada syaratnya lah kira-kira gitu ya. Ikut sosial gitu juga Pak ya. Jadi 3 semester. Jadi sekarang kuliah tuh efektif di kampus itu cuma berapa ya? Kalau tadi 4 tahun jadi ada 2 tahun itu nggak di kampus lah kira-kira gitu. Jadi efektif itu cuma 4 semester. 4 semester berikutnya itu mahasiswa tuh nggak di kampus lagi. Kira-kira gitu. Itu yang terjadi di kita ya. Itu sudah mulai beberapa mahasiswa itu dia ada ngambil di Malaysia, ada Putri itu ngambil di Malaysia 1 semester ya. Nggak tahu semester depan dia ngambil di mana lagi. Jadi dia 2 semester tuh harus di luar kampus. Bahkan 3 semester ya. 1 semester tuh di luar jurusan, tapi dalam satu masih dalam universitas yang sama, 2 semester di luar universitas kira-kira gitu. Itu jadi sangat fleksibel. Jadi selama marketing itu dibuka dan prasyaratnya memenuhi oke. Atau Anda mau ngambil IT dan selama itu syaratnya terpenuhi oke juga kira-kira gitu juga. Itu idenya. Kalau dari jurusan sendiri nggak bisa lah Pak. Misalnya memang ini adalah yang harus diambil gitu Pak. Memang tidak memungkinkan Pak. Maksudnya dari
dari case-nya tahunnya saya gitu. Maksudnya manajemen akuntansi kan mereka manajemen oke lah karena memang sejalur Pak ya. Accounting tapi mereka juga dapat. Maksudnya apa IE itu nggak bisa dapat juga gitu Pak. Ya, kalau sekarang bisa dapat sih. Sekarang bisa Pak ya. Cuma malah yang hilang itu kan mata kuliah penjurusan. Lab ya. Ketika ambil international business atau malah perbankan itu kan di semester terakhir. Itu malah kemungkinan malah nggak ngambil mata kuliah itu ya. Karena mereka praktis cuma di 4 semester itu tadi. Jadi tetap mikro sampai dalam itu ya. Mungkin habis itu ngambil di tempat lain. Jadi saya nggak yakin ada kemungkinan lab jurusan international business atau itu mungkin malah mata kuliah itu nggak diambil lah kira. Atau ngambil yang hampir sama tapi di universitas lain. Topiknya hampir sama di universitas lain juga. Kira-kira itu. Ya sangat memungkinkan ya marketing. Ada global marketing sih sebenarnya, tapi nggak tahu ada di itu nggak diambilkan di ekonomi. Gimana Jihan? Sedikit lagi Pak. Tadi kan Pak Heri nyinggung tentang data analis. Nah, gini Pak, selama saya di UBA ya di IE, saya cenderung jarang sih Pak ada satu mata kuliah atau yang memungkinkan saya untuk bisa belajar ngedata gitu Pak. Menggunakan Excel, jadi proper Excel gitu sedikit jarang sih Pak saya. Selama kemarin belajar Pak. Padahal itu di luar sih butuh banget sih Pak. Kayak sekarang tuh saya jujur sangat butuh banget sebetulnya. Sebenarnya kalau data analis bukan di situnya. Data analis itu ini big data. Jadi kita mengumpulkan data dari apa istilahnya data mining ya Bu Yosi ya. Data mining itu ada aplikasi sendiri yang bisa kita ngumpulin data dari Twitter, dari sosial media itu data seperti itu kita kumpulin apa sih kata-kata yang paling dominan, misalnya kata ini nyambung kata apa, ada networkingnya seperti itu terus dianalisis gitu-gitu. Trends gitu Pak ya modelnya ya. Jadi network gitu ya, jadi ke digital gitu ya. Belum nggak sampai se-Excel detail gitu, pemanfaatan Excel detail gitu, saya kira sih enggak sih ya. Tapi kalau mungkin di finance lebih pakai itu ya. Kalau di I kan nggak banyak pakai Excel ya kira-kira gitu. Kalau mungkin ya saya nggak tahu mata kuliah perbankan apa pakai itu juga nggak tahu saya. Misalnya di administrasi perbankan kira-kira itu. Saya kira mata-mata kuliah yang kayak gitu agak sulit karena kalau kita tawarkan kayaknya kita harus kompetisi dengan mata kuliah lain juga. Itu. Ada masukan dari lain lagi? Ya tentunya harus berproses ya karena kita kan juga nggak gampang tiba-tiba merubah seorang Heri Pratono jadi data analis itu nggak gampang juga. Saya butuh waktu untuk belajar lah kira-kira gitu. Atau mungkin atau dari blockchain itu kan saya juga harus belajar sih. Jadi saya tadi sempat kontak Bu Yohana, Bu ini ada Coursera di kalau nggak salah tadi universitas mana ya, Illinois, dia nawarin tentang blockchain ya. Saya tempat kontak Bu Yosi juga, tadi ada data analisis, tadi ada beberapa step, tadi tolong di follow ya, kira-kira seperti itu. Itu sih, tapi itu request saya ke Bu Yosi sama Bu Yohana. Saya belum request sempat ngobrol sama Bu Olive tapi belum sampai detail tadi. Iya, kalau sekarang sih saya lagi diminta bantu sama Prof Suyanto Pak untuk ngolah data. Itu skripsi saya kemarin mau diterbitin ke jurnal yang oke katanya. Nulis apa sih efisiensi? Bitcoin Pak, blockchain itu saya. Datanya pakai apa? Kemarin data sekunder sih Pak, ambil dari harga-harga gitu. Fluktuasi harga sih saya kemarin itu Pak. Boleh ya mau presentasi tentang blockchain juga di Malaysia ya Bu? Ngajuin. Iya Pak, di Malaysia. Ya. Oke. Ya, dengan 2 mahasiswa. Saya selama ini jarang terlibat dengan teman-teman mahasiswa di UI karena
bimbingan saya kan nggak banyak, jadi saya banyak nulis sendiri, banyak project di luar sendiri, kira-kira gitu. Jadi kalau sempat dapat ya paling ya misalnya kayak dosen baru gini ya, mereka sudah Bu Olive dengan Pak Yanto, Bu Yosi dengan Pak Sugeng, kira-kira gitu ya. Bu Yohana dengan Pak Sugeng juga sudahlah kira. Jadi sudah punya partner sendiri-sendiri. Jadi saya publikasi sendiri ya, saya biasanya kira itu saya nggak ngajak, saya nggak diajak, jadi sementara saya masih sendiri, masih bisa sih kira-kira gitu. Belum ada kebutuhan saya harus bisa bahasanya Bu Olive, belum ada kesempatan untuk mengeksploitasi Bu Olive, katanya Bu Olive itu ya. Enggak sih, saya sendiri paper saya udah banyak kok Bu Olive. Tahun ini saya ada tiga paper. Dosen tuh targetnya cuma 2 paper kok, nggak boleh banyak-banyak kok. Kira-kira gitu. Kalau lebih dari 3 itu namanya nggak masuk akal lah, kira-kira bisa nulis dari 3. Terus saya tahun ini bisa 5 kayaknya. Ya itu aja deh. Ada lagi? Sudah 1 jam ya kita. Jihan, kalau sekolah mau apply, saya tunggu ya. Kapan-kapan saya juga undang Dermawan, Benita, barangkali ada waktu bisa share ke teman-teman mahasiswa ya. Masih fresh Ini suka graduate. nyepik-nyepik saya, Pak, suruh jadi dosen, Pak. Oh ya. Iya. Terus siapa? Jihan ya. Ya, saya iyain aja gitu ya. Iya, Ini ya. dia Prof cerita sih kalau UNER sih, Prof sih nyuruhnya ke UNER gitu. Soalnya yang di UNER gitu mantan anak bimbingnya dia gitu katanya, Prof. Oh. Ini Bu Olive Bu Olive Taiwan, Bu Yohana itu dari UNER, kalau Bu Yosi itu dari Brawijaya ya. Kira-kira gitu. S2-nya ya. Itu. Oke, anyway. Terima kasih banyak waktunya ya. Saya janjinya cuma 1 jam. Makasih Jihan yang mengorganize Dermawan dan Benita untuk bisa hadir di diskusi ini. Kalau free kapan-kapan saya bisa undang lagi untuk ngobrol-ngobrol, mungkin reuni atau mungkin sudah, karena tahun pertama setelah lulus itu menurut saya sih itu tahun yang cukup struggle ya. Biasanya belum cerita bahagianya belum, kalau sudah 10 tahun setelah lulus gitu mungkin sudah mulai settle, sudah nemu job yang nyaman kira-kira gitu ya. Itu beda mukanya masih wah masih panjang ceritanya. Ketemu yang teman-teman sudah 5 tahun 10 tahun itu beda-beda lah kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Jihan, Dermawan, Benita, Bu Yosi, Bu Yohana, Bu Olive, selamat malam. Salam sehat ya. Jangan kapok-kapok ya, nanti saya undang. Iya, Pak. Salam Iya, sehat, Pak. makasih banyak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih.